Bahkan di beberapa negara juga ada beberapa temanku yang reader memang mereka juga berkolaborasi dengan kepolisian. Oh, sebenarnya mereka juga udah tahu sendiri jawabannya. Oke. Gitu. Penciptanya itu adalah satu-satunya Grandmaster. Jadi yang menghambat papanya untuk nyebrang ya si anak-anaknya sendiri gitu. Masih belum terima gitu. Rebutan warisan, Pak. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Yes, teman-teman, terima kasih kalian udah mampir ke channel ini dan menonton video ini dari awal sampai akhir, nanti tidak di skip. Dan kali ini teman-teman bisa lihat di depan. Yes. Jadi kali ini gue kedatangan tamu. Boleh memperkenalkan diri, Mas? Siapa? Halo, aku Ata. Profesinya mungkin lebih ke tarot reader. Tarot reader. Kadang juga disebut fortune teller. Fortune teller. Jadi, nah ini yang bedanya antara fortune teller sama future teller. Oh, bedanya apa, Mas? Beda. Kalau fortune teller itu, fortune itu kan keberuntungan. Jadi kita menceritakan bagaimana cara kamu mendapatkan keberuntungan itu. Jadi kalau misalnya ke future teller ya mereka kan menceritakan masa depan. Gitu. Kalau kita menceritakan how to get the fortune. Gitu. Tapi kalau dari kenapa menspesifikasikan belepetan aja menspesifikasikan itu gitu fortune. Karena memang pada dasarnya kalau itu buat kita sih hal yang menyenangkan ya, maksudnya ketika orang mendapatkan keberuntungan kemudian mereka happy, yang lain pasti ikut happy. Gitu. Tapi kalau misalnya kita cenderungnya mungkin lebih ke misfortune-nya atau ketidakberuntungannya kan pasti ketika lu misalnya lu ketemu sama temen yang lagi bete gitu kan, walaupun lu sesenang apapun ketemu temen yang lagi bete pasti akan ikutan bete. Betul. Gitu karena ibarat kata those dark energies itu contagious-nya nularnya lebih cepat dibandingin hal yang bagus gitu. Makanya kita lebih fokusnya spesifikasinya lebih ke arah fortune telling karena kita pengen bikin semuanya happy. Semuanya happy ya. Biar semua umat manusia berbahagia. Betul. Dan jadi gue kenal sama Mas Atta, dikenalin sama teman subscriber yang di Travel juga. Terima kasih loh Kak Frederick udah kenalin Atta. Dia kayaknya MLM ini. Dia mengenalkan kamu ke semua orang gitu. Bener. Emang itulah the power of network gitu. Betul. Emang sekarang tuh emang kapan harus itu. Ya. Emang kolaborasi itu emang salah satu new things yang nanti kedepannya juga pasti bakal lebih. Dan teman-teman, Mas Atta juga membuka jasa tadi fortune telling ataupun baca tarot. Dari kalau emang teman-teman mau butuh bantuan Mas Atta bisa silakan di follow Instagramnya. Betul. Ya, di apa Instagramnya atarotboy. Atarotboy, langsung aja follow. Kalau emang lo butuh pendampingan galau curhat sama aja silakan lah. Gitu. Kita pelacur. Penyedia layanan curhat. Penyedia curhat. Beda kalau kayak gue kan PSK kan gitu. Pekerja seni komersil gitu. Beti lah ya. Nah itulah, jadi pokoknya jangan curhat ke gue, tapi curhat ke Mas Atta. Nah Mas Atta, mulai kapan sih Mas Atta menggeluti dunia tarot ini? Kalau untuk tarotnya sendiri sebenarnya gue kenal dari 2003. 2003? Wow. Iya. Gila, jauh banget. Hampir 20 tahun. Iya, betul. Karena waktu itu sebenarnya kan gue dulu siaran gitu kan. Terus kemudian gue ngerasa banyak teman-teman yang main ke radio gitu kan, ke tempat gue siaran dulu, dan hampir semua penyiar di radio tempat gue siaran dulu itu good looking secara muka, mereka model gitu segala macam. Sedangkan gue ngerasa gue nggak punya tampilan casing yang oke gitu, dan padahal di radio gitu. yang dibutuhin cuma bacotnya doang. Iya, padahal itu sebenarnya di radio itu kuncinya adalah penyiarnya suaranya bagus gitu. Muka mah bodo amat gitu kan. Itu cuman ya itu karena banyak orang yang main ke radio, jadi gue ngerasa kayak gue harus punya talenta lain yang gue bisa ngejual diri gue gitu. Ngejual diri loh. Iyalah. Tadi kan udah pelacur. Betul, punya dia lancur. Nah terus akhirnya yaudah gue jalan-jalan ke sebuah toko sulap gitu, terus kemudian ketemu sama si
kartu tarot itu gue belajar, dan memang waktu itu literasinya memang masih full bahasa Inggris semua ya. Oke. Jadi memang benar-benar agak susah karena materinya memang bahasa Inggris. Kalau sekarang kan banyak banget PDF yang bisa di-download untuk bahasa Indonesianya gitu. Terus mulai dari semenjak 2003 itu ya gue belajar gitu. Terus setelah itu baru, cuman kan waktu itu masih sekedar hobi ya, jadi kayak yang ya udah kalau misalnya ada teman mau dibacain sambil iseng-iseng lah gitu. Terus mulai 2007 itu gue paceklik, maksudnya maksudnya mau nyari kerjaan nggak dapet gitu kan. Terus di 2008 gue yang kayak oke, mungkin gue akan mencoba mempelajari tarot lebih dalam, siapa tahu nanti kebuka jalan di sana. Oke, gitu. Dan ternyata ya sudah gitu. Dan ternyata memang ya universe within ya, maksudnya semesta memberikan jalan, memberikan jalur, ya sudah, gua ini ya menekuni profesi itu sampai hari ini. Oke. Gitu. Kenapa akhirnya tadi akhirnya memutuskan bahwa this is my journey gitu. This is my path gitu loh. Karena memang sebenarnya gini, dulu kan emang gue biasa jadi tempat sampah ya. Iya kan, orang distak banget kayaknya hidup lu. Orang curhatnya ke gua gitu kan. Giliran susah, gini. Giliran mereka seneng, udah hilang aja kan. Kayaknya itu basic insting manusia. Betul. Kayak giliran seneng aja lu pada kabur gitu. Giliran susah aja larinya ke gua semua gitu. Kayak. Terus itu aku pikir, dan aku emang seneng ngomong dan seneng dengerin cerita orang ya. Dan sebenarnya kalau penyiar radio ya dan sebenarnya kan kalau kita pernah dikasih tahu bahwa guru yang paling guru yang paling bermanfaat adalah pengalaman. Kan seperti itu. Betul. Tapi sebenarnya kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, ya jadi benar-benar. Kita nggak perlu ngalamin sendiri nih. Gitu. Misalnya let's say lu bisnis nih. Misalnya lu bisnis cilok misalnya. Terus ternyata gagal gitu kan. Terus lu konsul sama gua, kenapa ya bisnis cilok gua gagal nih gitu kan. Padahal gua bikin ciloknya udah banyak nih. Terus gue udah nyebar ke semua titik misalnya, kok nggak laku-laku ya gitu kan. Oh ternyata mungkin justru karena lu bikin kuantitasnya banyak, makanya kualitasnya jadi nggak enak misalnya seperti itu. Nah makanya kan dari situ kan gue belajar, gue nggak perlu harus gue jadi penjual cilok duluan untuk belajar pengalaman lu kan. Dan pengalaman itu kan mahal kan gitu. Makanya gue seneng belajar dari orang juga, tapi mereka bayar gue gitu. Oh iya. Kata UUD ya. Itu bener. Jadi mereka yang belangsak, tapi gue juga belajar dan mereka tetap bayar gue. Iya bener. Tapi maksud gue dari kartu-kartu yang lu baca, yang lu sering bacain ke orang atau yang sering keluar itu memang bisa se-exact itu ya, maksudnya kayak tadi misalnya contohnya kayak wah lu jualan cilok nggak laku, ya lu harus jangan jualan cilok, lu jualan cireng, bisa sampai seperti itu? Bisa saja. Maksudnya memang pasti akan ada suggestion lain, atau ibarat kata misalnya lu memang cenderungnya cocoknya bukan bisnis ini misalnya gitu. Misalnya kayak lu lebih cocoknya lebih ke arah yang glamor misalnya, mungkin let's say perhiasan misalnya, atau mungkin otomotif misalnya. Nah, itu biasanya akan kelihatan juga. Oh gitu. Dari kartu-kartu ini juga bisa membantu lu untuk munculin tadi dari lebih ngelihat potensi diri lah ya gitu. Kalau kita bilang mungkin SWOT analisis lah. Oke, SWOT analisis ya benar-benar. Gimana waktu pertama kali lo terjun ke terjun ke dunia tarot ini? Mulai belajar gitu gimana sih? Dulu sih memang awalnya belajar sendiri ya. Terus kemudian gue ketemu sama sosok yang gue anggap guru, walaupun dia tidak akan pernah menganggap gue sebagai murid ya. Gitu. Karena dia masih kenal sama lo sekarang? Masih. Maksudnya kita masih kontak-kontakan. Cuman emang beliau sekarang udah nggak main tarot juga gitu. Maksudnya kayak dia lebih ke social things lah gitu, lebih ke hal-hal yang bersifatnya sosial gitu. Terus ya emang awalnya waktu belajar sama beliau itu memang mungkin bisa dibilang awal kalau dibilang sukanya sih akhirnya itu gue bisa banyak dengar cerita orang. Tapi dukanya memang akhirnya orang masih menganggap ini sebagai salah satu profesi yang tidak punya masa depan. Gitu, karena maksudnya kayak yang
kan nggak akan ada orang yang punya, misalnya anak kecil, lu cita-citanya apa? Jadi tarot reader, nggak ada. Iya. Nggak Sekarang ada, anak gitu. kecil cita-cita jadi YouTuber. Nah itu dia gitu kan, anak sekarang cita-cita YouTuber gitu. Iya. Tapi kan maksudnya ya itu gitu loh. Ini mungkin cita-cita yang baru ada sekarang kan gitu. Kalau dulu kan ibarat kata zaman kita kecil juga kita nggak akan pernah tahu bahwa gue, dan walaupun YouTuber masih oke lah, tapi kan tidak akan pernah ada anak yang lu pengen jadi apa? Gue pengen jadi fortune teller, itu tetap nggak akan pernah ada gitu. Gue pengen jadi dukun, nggak mungkin juga gitu. Gitu kan itu kan itu bukan profesi atau cita-cita yang memang itu bisa dimulai dari nol. Maksudnya itu ketika orang belajar baru mungkin gue punya cita-cita untuk ini kayak gitu. Nah, terus ya itu tadi gitu, orang masih dianggap nggak punya masa depan lah, terus segala macam kayak gitu-gitu, dan orang juga mungkin masih menganggapnya hal yang tabu ya gitu. Pernah itu gue kemarin di sebuah let's say sebuah tempat lah gitu, gue marah sebuah tempat gitu, sebelum ada ini ya, sebelum negara api menyerang ya. Negara api, wow. Jadi, ada 5 orang itu kan, 3 cewek 2 cowok gitu kan. Yang cewek mau nih dibaca tarot gitu kan. Terus yang cowok kan emang biasanya mereka lebih denial ya, mereka lebih pakai otak daripada pakai perasaan atau emosi gitu kan. Ketika mereka ayo dibacain gitu kan, si teman-teman ceweknya, ayo dibaca tarot yuk gitu. Mereka enggak, ini kan cuman bohongan doang gitu. Kayak yang ini kan dosa gitu. Ya kan, ini kan dosa, ini kan musyrik, syirik gitu kan. Gue cuma senyum aja, gue ngebatin, lu minum alkohol anjing gitu. Dia minum alkohol di situ. Iya, itu kan itu enggak begitu. Maksudnya kayak yang lu ngomong gue musyrik, tapi ya apa yang lu minum itu juga dosa itu kan. Ya kalau dosa mah total sekalian kan gitu. Nanggung tuh. Iya, udah alkohol lu main ini gitu kan. Kan kalau minus kali minus kan jadinya plus malah. Iya, benar juga. Jadi kita harusnya main tarot sambil mabok gimana? Biar impas gitu, biar netral gitu. Makanya prosesnya sih ya itu yang aku pikir ya, orang masih mindsetnya masih terlalu ini sih sebenarnya kan. Kalau misalnya di negara kayak Eropa ataupun US pun juga mereka sudah menganggap ini bagian dari entertainment, lifestyle, counseling gitu. Jadi kayak yang nggak asal ibarat kata nggak asal tebak-tebak berhadiah lah gitu. Dan mengaplikasikan itu sebagai profesi yang profesional pasti betul. Bahkan di beberapa negara juga ada beberapa temanku yang reader memang mereka juga berkolaborasi dengan kepolisian. Gitu. Tapi ini di luar ya. Kalau Indonesia aku masih belum tahu apakah ada teman-teman yang juga gitu. Jadi kayak mereka ngebantu polisi untuk menyelidiki gitu. Membantu cari penyelidikan ya kayak atau mungkin clue-clue segala macam, atau mungkin kalau misalnya pembunuhan juga sometimes ada beberapa memang mereka yang sensitivitasnya kuat, mereka bisa memanggil si arwahnya itu kembali untuk retelling storiesnya kenapa sih gitu. Terus mereka mungkin bisa describe ciri-ciri pembunuhnya seperti apa gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri emang masih belum menjadi sesuatu yang umum ya gitu. Hopefully sih nanti suatu saat. Tapi lu ngelihat pemahaman orang terhadap tarot reader atau fortune reader itu ataupun yang lainnya makin kesini makin ini nggak sih, makin terbuka nggak sih? Sebenarnya sih makin bagus sih, cuman memang pada akhirnya masih banyak skop yang masih bisa dimaksimalkan, kayak itu membantu penyelidikan kepolisian misalnya. Ada beberapa teman, setauku ada salah satu orang itu teman dari Bandung, itu namanya Kang Afif. Dia itu grafologi. Jadi dia based on tulisan tangan gitu. Dan emang dia benar-benar profesional di situ. Dia itu salah satu presiden grafologi internasional juga. Mantap. Gitu. Dan kita bisa tahu misalnya kayak lu nulis nih, lu disuruh menulis rangkaian kalimat gitu kan, akan bisa ketahuan, oh ini sebenarnya Bobby nih psikopat nih sebenarnya, dia bisa punya kecenderungan jadi serial killer misalnya. Itu akan bisa ketahuan gitu, sampai sedetail itu. Ya gitu. Kalau nggak salah itu juga grafologi kan juga salah satu disiplin ilmu dari psikologi kan ya. Betul. Orang psikologi mempelajari hal itu. Betul. Tapi kan mungkin nggak sedalam itu karena ilmunya kan khusus juga kan. Mungkin cuma di permukaan doang tapi. Betul. Wow, dan sebenarnya ini juga salah satu media yang kedepannya sebenarnya bisa dipakai. Bisa, betul. Termasuk ketika kita mengubah cara tulisan kita dan cara tanda tangan kita juga sometimes itu juga bisa memberikan fortune, keberuntungan baru ke kita. Oh gitu. Jadi antara misalnya tanda tangan yang misalnya lu tanda tangan terus bawah di paling ujung tanda tangan itu turun banget ke bawah, nah itu mendingan. Biasanya itu orang yang kalau misalnya pas lagi nggak punya duit, benar-benar nggak punya duit. Gitu. Jadi ketika misalnya lu tanda tangannya turun ke bawah seret gitu, agak dinaikin dikit. Gitu. Jadi
biar ada saving lah gitu kan. Memang sebenarnya kalau di tanda tangan sendiri pun juga disarankan kalau di ujung tanda tangan harusnya naik ke atas bukan turun ke bawah kayak gitu. Wah. Tapi kalau dari Mas Atta sendiri yang sering dihadapin gitu, rata-rata tadi kan Mas Atta cerita kalau cewek nih, lu suka diceritain kayak gini-gini, cowok gitu, denial kayak gitu. Betul. Tapi sebenarnya komposisi dari klien-klien yang lu terima itu rata-rata apa sih, banyak cewek? 70% sih perempuan sih. 70% perempuan. Dan emang biasanya mostly emang rata-rata pasti stucknya di love life. Yang topik yang selalu ditanyakan adalah percintaan. Betul, gitu. Buat di perempuan. Betul. Kalau cowok itu biasanya lebih ke arah materi, finansial, karir, bisnis gitu-gitu. Kalau misalnya nanya, nggak nanya soal pacarnya, itu gampang mas. Asik. Bener lah. Iya. Kalau cowok udah. Iya, kalau duitnya udah banyak, cewek pasti ngikut. Iya, gitu. Itu dia. Gitu. Cewek mana sih yang nggak kecepret ya? Iya, betul. Sejelek apapun deh. Anjir. Oke. Tapi ada satu hal yang menarik gak sih, case yang pernah lu terima dari cowok atau cewek lah gitu yang bisa lu sharing, mungkin juga pelajaran buat teman-teman juga itu waktu itu. Kalau untuk sebenarnya sih gini sih, prosesnya memang pada akhirnya kan ada beberapa hal ketika misalnya teman-teman ketemu sama fortune teller atau tarot reader atau apapun profesi mereka, misalnya kayak garis tangan segala macam dan sebagainya, kalau memang si reader ini memberikan suggestion atau saran atau mungkin beberapa solusi yang memang masuk akal, ya tolong diikutin. Gitu. Karena gue sering nih dapat klien yang mereka itu datang ke gue hanya untuk diiyakan. Oh, sebenarnya mereka juga udah tahu sendiri jawabannya. Gitu. Terus yang kedua, misalnya kita kasih saran, misalnya let's say kamu lebih baik gini nih, ada beberapa sifat yang harus diubah misalnya atau apa segala macam, ya tolonglah, ibarat kata lu ke dokter, lu sakit flu, dokter ngasih resep, terus ngasih lu jangan banyak keluar malam ya, jangan banyak begadang, kalau keluar misalnya pakai jaket segala macam, tapi elunya nggak nurut. And then let's say seminggu lagi lu balik lagi kena paru-paru, ya jangan salahin dokternya dong, kan gitu. Maksudnya ketika kita memberikan saran yang itu cukup masuk akal, ya tolong diikutin. Jadi kayak kemarin nih ada klien gitu kan yang misalnya kayak mas, aku jodoh nggak sama dia gitu kan. Terus abis itu ditebar kartunya, gitu kan, diambil. Terus gue ngerasa ada sesuatu yang janggal nih gitu kan. Gue coba konfirmasiin, ini gue ngeliat dia lagi ada hubungan sama orang lain. Gue bilang gitu. Iya sih mas, dia udah punya istri. Lah, bagaimana bisa jodoh Mali kan gitu. Itu yang kayak yang itu gitu loh. Come on gitu. Itu yang gitu loh. Jadi kayak yang, iya kan, siapa tuh kalau ternyata dia emang jodoh, kan aku bisa berjuang mas. Iya, walaupun dia jodoh sama orang, dia udah nikah sama orang lain, ya udah ikhlasin gitu loh. Karena sometimes kan, maksudnya gimana ya gitu, kayak yang gitu yang kadang bikin speechless gitu. Atau kalau nggak misalnya kayak yang misalnya nih, mas, gue putus sama pacar gue gitu kan, gue bisa balikan nggak sama dia gitu kan. Terus misalnya gue nanya, oke, udah berapa lama pacarannya gitu kan, 7 tahun gitu kan. Nah, kadang kalau misalnya kamu pacarannya sudah terlalu lama gitu, kamu tuh pengen balikan sama si mantan itu bukan karena kamu masih cinta, cuman karena malas ngejalin hubungan yang baru dan mulai dari awal lagi aja. Gitu. Orang lain. Nah, gitu. Maksudnya sebenarnya juga kalau potensinya sebenarnya mungkin ada orang lain yang ngantri di belakang. Cuman kan kayak, gue malas kenal lagi sama orang baru misalnya, atau gue malas mulai lagi dari nol kayak gitu. Nah, ini kayak yang ya udahlah, mendingan gue balikan aja sama mantan. Itu kayak the easiest way that you can get gitu. Makanya sih sebenarnya kalau dari kita itu, kita coba akan kasih perspektif baru biar fortune-nya, biar keberuntunganmu tuh bisa lebih bagus gitu, nggak stuck di situ-situ aja gitu. Jadi sebenarnya fungsi Mas Atta dan teman-teman yang berprofesi seperti Mas Atta itu kayak ini ya, second opinion, atau opinion buat orang yang sebenarnya orang itu pun sometimes udah tahu gitu loh. Iya, dan kadang mereka cuman butuh temen untuk ngedorong, iya benar udah jalan aja kayak bikin gitu. Yakin ya. Betul. Karena emang sebenarnya mungkin di luar sana juga masih banyak orang ya itu buat melangkah tuh kadang-kadang ragu, terus butuh diyakinkan banget gitu loh ya. Sementara kalau misalnya dia nanya ke teman-temannya kayak ya lu pasti ngedukung gua, lu teman gua kan gitu. Gitu kayak mereka butuh booster. Butuh booster dari orang asing yang mereka nggak kenal sama sekali gitu.
Tuh Chris, makanya pacaran jangan lama-lama. Berapa? 7 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Bentar lagi. Setahun lagi lunas ya. Siap lah, bentar lagi beli piring kita. Ya Chris ya. Oke. Nah, biasanya ini di depan kita ini ada alat-alat yang biasanya Mas Atta pakai. Nanti kita akan coba eksperimen ya teman-teman. Tapi Mas Atta boleh jelasin dulu alat-alatnya apa aja sebenarnya? Oke. Ini sih sebenarnya kalau ini kan ini kayak juga kompas ya. Ini juga buat feng shui sih sebenarnya gitu. Jadi sometimes juga di beberapa kesempatan juga biasanya untuk mungkin merasakan energi-energi yang kurang bagus di rumah. Jadi kayak misalnya kayak kalau aku punya beberapa konsep yang berbeda dengan teman-teman ghost hunter yang lain. Oke. Gitu kan kalau mungkin misalnya kayak Mas Atta kayaknya rumah gue berhantu deh gitu kan. Bisa nggak diusir gitu. Kadang gue nanya balik, lu tinggal di situ berapa lama? Misalnya let's say, gue udah 10 tahun di situ. Setannya udah 100 tahun. Jadi kalau harus ada yang diusir itu elu, bukan dia. Juga. Kan gitu. Tapi setannya udah duluan di situ kan kayak gitu. Makanya kalau aku lebih ke mencoba memberikan space yang sama dengan mereka. Misalnya gini nih. Oh, ini kayaknya misalnya let's say itu sebisa mungkin si sound systemnya agak digeser ke kanan deh karena misalnya si setannya sering tidur di situ gitu. Jadi kayak itu sering jatuh-jatuh ya karena kesenggol aja sama setannya misalnya kayak gitu. Jadi kayak gue lebih menyediakan space yang seimbang di rumah itu antara si pemiliknya sama si entitas ataupun energi yang ada di situ. Biar nggak saling ganggu ya. Betul. Mereka kadang isengnya atau usilnya karena mereka nggak diperhatiin. Maksudnya kayak mereka sudah protes gitu kan, tapi nggak ada yang dengerin. Makanya kadang akhirnya jadi kayak ngeganggu ya karena memang pada saya mereka tuh cuma butuh didengerin. Cari perhatian juga ya. Cari perhatian. Rata-rata setan itu gampang baper sebenarnya. Mereka sering cari perhatian. Kamu baper kamu ya. Gitu. Terus ini crystal ball. Ini sih sebenarnya fungsinya juga sebagai alat untuk mediumisasi ya. Maksudnya kalau misalnya memang ada orang yang mungkin pengen komunikasi dengan mereka yang sudah meninggal misalnya, atau misalnya let's say orang pengen tahu energinya seperti apa dan sebagainya, kita biasa juga pakai ini gitu. Cuman memang kadang ini fungsinya juga hampir sama kayak TV, cuman kita nggak bisa milih channel sama saluran sama filmnya apa. Jadi pokoknya apa yang ditampilin di situ ya udah itu yang bakalan gue baca gitu. Ini agak ibarat kata tools yang agak susah untuk lu pilih gitu. Gitu. Jadi nyetelnya agak susah lah gitu. Ketika ini dipakai, udah plak-plakan apa yang ada di situ aja gitu. Betul gitu. Terus ini ada 2 kartu tarot. Ini ada dia Mystical Dream. Ini kartu yang sering aku pakai. Ini tarot wayang. Ini adalah mungkin bisa dibilang tarot versi Indonesia yang pertama. Gitu. Jadi ya biasanya kan kalau tarot tuh gambar-gambarnya gypsy betul. Gitu kan. Ini tarot wayang itu adalah salah satu tarot Indonesia pertama yang diciptakan dan penciptanya itu adalah satu-satunya Grandmaster gitu. Lulusan ATA. American Tarot Association. bukan lulusan gue maksudnya. Jadi salah satu lembaga yang memang terakreditasi untuk memberikan sertifikat adalah ATA, American Tarot Association, dan beliau almarhumah Ibu Ani Sekarningsi ini adalah satu-satunya Grandmaster dari Indonesia gitu. Sebenarnya ada 2 lagi. Yang satu Mas Dante, dia di Surabaya, cuman kayaknya dia cuma ambil level 1 kalau nggak salah. Terus ini ada satu lagi namanya Pak Isyam, beliau yang bikin Tarot Nusantara juga. Kemungkinan nanti akan menyusul ke Grandmaster. Jadi kalau di ATA itu American Tarot Association itu mereka punya levelnya, degree-nya. Jadi misalnya lu ambil level 1, lu akan diuji 78 kartu itu artinya apa aja. Lu harus hafal di luar kepala. Gitu. Kalau reverse, kalau kebalik gimana, terus kemudian kalau misalnya di posisi ini artinya apa, kayak gitu. Nah, nanti di level 2 lu harus nerbitin kayak karya tulis misalnya, atau lu harus bikin artikel di internet sebanyak 5 atau 7 gitu soal tarot itu sendiri. Skripsi lah ya. Kayak model skripsi gitu. Terus nanti untuk ambil si Grandmasternya itu salah satu syaratnya itu lu bikin tarotmu sendiri. Gitu. Jadi ini hasil karya dari almarhumah Ibu Ani Sekarningsi. 2 yang tarot, keren.
Boleh gue buka nih? Boleh. Oke. Terus kalau dari tarot sendiri, ada ininya nggak sih Mas? Ada apa ya? Ada fungsinya atau ada karakteristiknya sendiri nggak sih Mas? Kayak apa? Misalnya tarot yang buat fortune gitu. Biasanya tarot model apa gitu, atau tarot yang ngomongin yang dark demons atau apa gitu-gitu. Kalau untuk stylenya sih sebenarnya ada sekitar mungkin ribuan kartu ya. Cuman maksudnya memang mereka rata-rata setnya adalah set yang normal. Maksudnya gambarnya mungkin bisa beda-beda. Tapi kalau fungsi memang kadang akhirnya kembali ke readernya masing-masing. Gitu. Jadi cuman memang ada beberapa tarot yang mungkin fungsinya juga ada sih, yang kayak demonic tarot juga ada gitu. Memang gambar-gambarnya isinya setan semua. Kemudian juga yang lebih dark ada ghost tarot, ada vampire tarot gitu juga ada, dan memang itu fungsinya juga bisa saja untuk ke arah sana gitu. Tapi kalau untuk tarot-tarot yang lain sih setauku memang mereka setnya netral ya, maksudnya mereka bisa digunakan sebagai apa aja sih. Sebagai apa? Jadi sebenarnya mereka kayak gini, maupun tarot yang lo pakai ini atau wayang, setnya sebenarnya sama. Tinggal dari readernya mau lebih kemana. Betul. Ada juga beberapa kartu yang memang misalnya aku cocoknya kalau pakai ini buat bacain bisnis doang gitu. Jadi ada beberapa reader yang mungkin punya beberapa kartu yang memang gitu, kalau misalnya mau nanya soal bisnis pakai kartu yang ini, mau nanya soal percintaan pakai kartunya yang ini, mau nanya soal kesehatan pakai kartu yang ini, kayak gitu sih. Kalau dari Mas Atta sendiri biasanya lo applicable-nya kalau aku sih kebetulan ini kayak model pisau MacGyver sih, jadi ya bisa apa aja gitu. Yang satu kartu lo pakai buat keseluruhan ya. Wow. Ya sudah mulai kesemutan kaki kita. Karena kita lesehan. Gitu ya. Mendingan kesemutan daripada kesetanan. Iya, dong gitu. Kita sering kesetanan di sini. Tapi sekali lagi ada hal yang ini nggak sih, menyeramkan seseram apa waktu itu lu dari pengalaman lu yang pernah, sebelum kita mau praktek nih, sebelum lu pernah punya pengalaman horor apa nggak sih dari kalau horor sebenarnya sih gini, ini atau emang biasanya lu dari klien-klien lu belum ada yang ke arah sana? Kalau horor sih mungkin kalau dari aku personal sih nggak ada ya. Maksudnya selama ini sih masih aman-aman aja gitu. Maksudnya semuanya masih dalam batas yang sangat normal gitu. Cuman kalau untuk klien memang ada beberapa yang mungkin bisa dibilang yaitu sometimes kan mereka nggak terbuka. Maksudnya mereka benar-benar nggak full open terhadap permasalahan. Jadi kayak ada yang sempat klienku nanya, Mas, aku mau nanya soal suamiku gitu. Terus gue nanya, bagaimana dengan suaminya, Bu? Iya, lihat aja di kartu. Gitu kan. Terus gue gimana coba kan gitu. Ya udah gue coba shuffle gitu. Terus kebetulan itu dapatnya Six of Sword. Six of Sword. Kalau di kartu sini itu gambarnya orang lagi naik kapal berdua gitu. Terus nggak tahu tiba-tiba feeling gue itu mengatakan bahwa suaminya lagi mau nyebrang ke dunia lain. Gue bilang gitu. Suaminya lagi mau nyebrang ke dunia lain, gue bilang gitu kan. Terus si ibu ini nangis. Gitu. Gue kan jadi bingung ya gitu. Ibu kenapa, Bu, gitu? Iya, suami saya baru aja meninggal gitu. Oh my god. Gitu. Jadi kayak yang gitu. Terus ya itu dia nanya perjalanannya sudah sampai mana gitu. Ya kan saya bukan supirnya gue bisa gue bilang dia sekarang lagi di tengah, karena ini kan emang posisinya kan di tengah ya, maksudnya dia sudah berangkat tapi belum sampai ke tujuan gitu kan, dia masih ada di tengah dan kayaknya ketahan. Aku nggak tahu kenapa, cuman biasanya sword ini, senjata ini biasanya mengindikasikan tentang halangan kan gitu. Jadi kayak yang ini kan kebetulan ada 6 kan gitu. Aku bilang ini mungkin kalau menurut versi saya ada 6 orang yang menghalangi dia, Bu, untuk sampai ke seberang, ibarat kata sampai ke surga lah misalnya kayak gitu kan. Saya nggak tahu siapa dan saya juga mungkin nggak mau nyebut siapa, tapi ini ada 6 orang yang menghalangi beliau gitu. Ibunya nangis makin kencang. Gitu. Anaknya kebetulan ada 6. Gitu. My God. Jadi yang menghambat papanya untuk nyebrang ya si anak-anaknya sendiri gitu. Masih belum terima gitu. Rebutan warisan, Pak.
Jadi maksudnya mereka nggak peduli bokapnya meninggal, mereka nggak doain, tapi fokusnya ke berapa jatah gua. Nah itu yang akhirnya kan ibarat kata mereka kan maksudnya orang yang sudah meninggal itu kan tingkat sensitivitasnya kan jauh lebih peka dibandingin manusia yang hidup ya. Maksudnya orang tua manapun pasti akan sedih kalau dia lagi sakit, anak-anaknya nggak peduli sama mereka tapi sudah membahas warisan gitu kan. Apalagi udah mati nggak didoain, rebutan warisan itu makin sedih lagi, makanya dia nggak bisa nyebrang gitu. Nah, aku bilang sih ya mungkin memang ada baiknya dikumpulin aja dulu satu keluarga. Maksudnya nanti warisan akan dibagi seadil-adilnya, kalau memang perlu nanti pakai pengacara misalnya, tapi yang penting papa didoain dulu lah biar bisa nyebrang, biar bisa gitu. Kasian ya. Kayak gitu. Dan malamnya gue diimpiin gitu. Gue diimpiin, gue nggak tahu itu siapa gitu kan. Dan dia cuma senyum doang. Gitu. Gue yang kayak, ya memang maksudnya sosok bapak-bapak yang udah tua gitu kan. Dia kayak ketemu terus dia cuma senyum, habis itu hilang gitu. Gue pikir, kok gue jadi creepy ya maksudnya. Kalau disenyumin cewek cantik mah enak ya. Disenyumin bapak-bapak kan agak gimana gitu kan, antara mau tersanjung gimana gitu kan. Tapi kan lebih banyak takutnya, jadi kayak ya sudahlah gitu. Terus itu begitu selang beberapa minggu kemudian gue ketemu lagi sama si ibunya. Gue coba nanya, Bu mohon maaf ada foto bapak enggak, karena kemarin setelah ketemu sama ibu saya kok malamnya diimpiin sama bapak-bapak yang lagi senyum. Gue bilang gitu kan. Terus difotoin, dikasih lihat fotonya pas beliau masih hidup, sama apa yang sama gitu kan, kayak yang wah ya maksudnya cuman kalau karena gue ngelihat dia senyum, gue pikir berarti memang maksudnya tugas gue selesai untuk memperingatkan. Anjir gue merinding lagi. Iya sama lu, gue beneran lu, gue nggak bohong anjir, gue nggak bohong parah. Apa namanya si tugas gue selesai untuk memperingatkan ke anak-anaknya bahwa ada urgent matter, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan untuk mendoakan papanya itu. Waduh. Dan kalau ditaruh sendiri kayak ada kartu-kartu yang emang beneran serem gak sih yang menunjukkan bahwa ini kartu yang berhubungan sama demonik atau iya, sebenarnya biasanya antara devil, death itu sebenarnya memang ada dua arti. Cuman emang ini kebetulan gambarnya juga menyenangkan. Ya, maksudnya ini gambarnya kan entertainment banget gitu yang kayak kan seru kan gambarnya gitu kan. Sebenarnya aku preferensinya biasanya sih antara kalau nggak ya itu si devil ataupun the tower. Gitu. Jadi kalau tower itu biasanya memang mengindikasikan sudden change, perubahan mendadak. Kalau devil itu sendiri kan ini kartu The Tower-nya. Ini kartu mana setan? Entan lo kemana tan? Terus habis itu ada yang ingat gua di sini. Ini devil, yang di sebelah situ tower. Ini sebenarnya artinya ini maksudnya jauh lebih buruk dibandingkan si kartu death tadi. Death ini sendiri gitu. Kalau death masih ada arti yang mengindikasikan dia transformation ke hal yang lebih bagus. Gitu. Kalau the tower itu biasanya lebih ke destruktif, ke ke hal-hal yang merusak lah, bencana, kekacauan kayak gitu. Nah, perang kah atau apa? Ini ada salah satu kartu yang cukup unik. Jadi waktu itu gue dapet klien dari Tennessee, USA gitu kan. Dia nanya waktu itu, when will my mom die? Kapan nyokap gue meninggal? Gitu kan. Terus kemudian gue narik kartu ini kan. Sini kan kayak orang yang ketusuk 10 pedang dari belakang. Ini kan artinya backstabbing ya. Gitu. Nggak tahu kenapa gue nyeplos nyokap lu akan meninggal kalau lu ngebunuh dia. Gue bilang gitu. Terus si klien gue bilang, kok lu tahu rencana gue? Kan kampret ya. Kan gila yang kayak, lu anak macam apa yang punya rencana ngebunuh nyokap sendiri gitu kan, kayak yang gitu kan. Kok lu tahu sih rencana gue gitu kan? Itu emang gue lagi rencanain. Terus pertanyaan selanjutnya, polisi bakal tahu nggak gitu kan? Terus kemudian gue shuffle lagi. Kebetulan gue dapetnya masih di masih di pedang juga gitu kan. Dia waktu itu dapetnya ini
8 pedang. Oke. Gitu. Ini kan kayak orang yang terpenjara gitu. Iya, kan. betul. Ya gue bilang sih kayaknya sih polisi bakal tahu dan lu bakal masuk penjara. Gue bilang. Terus akhirnya dia bilang, yaudah deh kalau gitu gue nggak jadi bunuh nyokap gue deh gitu. Ya sudah, tenang gue gitu. Tapi kan itu kan sebenarnya yang maksudnya ini juga kalau arti memang ini salah satu artinya adalah backstabbing ya. Cuman kan kalau untuk korelasi ke pertanyaan kan sometimes nggak sampai segitunya kan. Cuman gitu nggak tahu kenapa karena intuisinya pas lagi nyambung aja terus tiba-tiba gue bilang ya nyokap lu bakal meninggal kalau lu bunuh dia gitu. Dan langsung lu ngomong lu bunuh dia lagi. Gitu. Dan dia juga yang lucunya dia mengatakan bahwa kok lu tahu rencana gue gitu kan. Itu kan kok pertanyaan dia ngeselin. Pertanyaannya juga ngeselin. Ya mau gak mau jawabannya ngeselin sih. Iya gitu. Tapi kayak nyambung gitu kan. Yang itu kan aduh gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Nah, prosesnya. Asal gue dengerin pertanyaan dia. Itu konteks yang benar-benar anak yang tidak berbakti ya. Iya gitu, benar. Sampai mau ngebunuh nyokap sendiri itu luar biasa. Gitu. Gue kira abis dibaca dulu terus dia terinspirasi dan lu tapi malah ternyata emang dia sudah punya rencana itu duluan. Itu duluan dan ketika lu bacain lu malah akhirnya rencana itu gak jadi. Betul. Dan ternyata maksudnya itu juga cukup mengejutkan gue karena kok ternyata orang sana punya maksudnya punya pertanyaan yang nyentrik juga ya. Gue pikir kan cuman orang kita doang yang pertanyaannya aneh-aneh gitu kan. Ternyata sana lebih aneh. Ternyata lebih aneh dan kartunya juga keluarnya aneh, jawabannya juga aneh kayak. Mau nggak mau jawabannya aneh. Itu hari paling aneh. Hari paling aneh. Oke. Gitu. Dan di video berikutnya kita akan coba eksperimen dengan kartu-kartu tarotnya Mas Hatta ya. Jadi teman-teman sekali lagi jangan skip video berikutnya dan juga sekali lagi follow Instagramnya Tarot Boy. Di bawah sini ada Tarot Boy dan juga Instagramnya ini.go.traveler ya, di follow ya teman-teman ya karena di situ lo bisa lihat keseruan kita tim ini.go.traveler kalau lagi live Instagram atau lagi cerita-cerita konyol di situ juga ada gua semua info pokoknya di situ lah ya. Iya, dan Mas Hatta juga sering live itu ya. Di Instagram juga. Ya, buka kadang-kadang sekali free reading ya kalau. Betul. Nanti kita bisa lah kolaborasi kapan-kapan. Kalau ada rezeki Mas Hatta lagi free reading, wah lu pantengin Instagramnya Mas Hatta loh. Siap. Jadi teman-teman sekali lagi jangan di skip video berikutnya karena kita akan coba praktekkan bereksperimen dengan kartu-kartunya Mas Hatta ya. Jadi jangan kemana-mana. Dadah.